Perkenalkan, nama saya Gebika Sela Bersembiring dengan NIM 2511011033. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari soal UTS mata kuliah Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, di mana dosen pengampunya Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dan Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Hakikat adalah hubungan empatis dan bebas nilai, di mana siswa dapat terbuka tanpa rasa takut. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk perkembangan jika didukung lingkungan yang positif. Dalam mengatasi masalah disiplin dan rendahnya motivasi belajar, layanan BK harus dipandang sebagai upaya fasilitasi perkembangan, bukan hukuman. Guru BK berperan membantu siswa untuk memahami penyebab perilakunya, baik faktor internal seperti motivasi maupun faktor eksternal seperti dukungan lingkungan belajar. Tujuan layanan BK adalah menumbuhkan kemandirian, karakter, dan kepercayaan diri agar siswa berdisiplin karena kesadaran diri, bukan takut hukuman. Selain itu, BK juga berfungsi menanamkan nilai etika, tanggung jawab, dan empati sesuai arahan pendidikan karakter kurikulum. Menurut Prayitno, BK memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, pencegahan, melalui kegiatan edukatif dan pelatihan keterampilan belajar. Yang kedua, korektif, dengan konseling individual atau kelompok untuk membantu siswa memperbaiki perilakunya. Yang ketiga, pengembangan, yakni pemantauan dan kerjasama dengan guru untuk membantu siswa mengoptimalkan potensi akademik dan sosialnya. Menurut Prayitno dan Amti, asas adalah pedoman. Sebagai contoh, asas kerahasiaan. Guru BK tidak memberitahu latar belakang konseling agar tidak tersiar kepada umum, tetapi juga menyembunyikan informasi tentang dirinya sendiri, sehingga siswa lebih merasa percaya. Asas kesukarelaan, berarti bahwa siswa sendiri harus mengajukan permintaan untuk konseling dan tidak ada guru atau orang lain yang dapat memaksa mereka untuk melakukannya agar mereka merasa dihormati. Asas keterbukaan, berarti bahwa konselor harus mengelola perjumpaan dengan rasa simpati dan tidak pernah menghakimi siswa. Asas kemandirian, seseorang akan menginisialisasi siswa pada masalah mereka. Dan asas kekinian, berarti bahwa BK seharusnya hanya memilih masalah yang bisa diatasi siswa saat ini, tetapi juga pada kondisi siapa dia. Misalnya guru BK memiliki siswa menyontek, maka dia harus menentukan, bukan sanksi, tetapi bagaimana membantu siswa memahami alasan dibalik perilakunya dan bagaimana ia dapat memperbaikinya. Prinsip-prinsip BK harus dijunjung tinggi. Banyak individu perlu berbagai pelatihan khusus, misalnya siswa SMA dari pedalaman atau siswa yang malas bangun pagi. Mengharuskan BK banyak waktu untuk mengusahakan keterpaduan semangat bersekolah siswa tetap ada. Prinsip keberlanjutan menegaskan perlunya sistem dokumentasi agar perkembangan murid dapat dipantau secara teratur di zaman modern. Misalnya melalui pendaftaran siswa. Akhirnya, prinsip nilai dan etika menekankan perlunya BK menanamkan sikap jujur dan peduli. Seperti siswa yang menyamakan nilai diperlukannya keterbimbingan mengerti nilai kejujuran sebagai dasar integritas manusia. Berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2014, layanan bimbingan konseling bertujuan membantu peserta didik berkembang secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan ini berlandaskan teori perkembangan dan pendekatan humanistik yang menekankan empati dan penerimaan tanpa syarat. Guru BK berperan
penting sebagai fasilitator, agen perubahan dan pendampingan psikologis, terutama dalam menangani masalah disiplin, keterlambatan, dan penurunan motivasi. Kegiatan seperti motivasi pagi dan konseling individual membantu siswa memahami diri dan meningkatkan motivasi belajar. Agar layanan optimal dibutuhkan dukungan kelembagaan ruang konseling yang memadai, serta kerjasama antar guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Agar layanan bimbingan dan konseling optimal, diperlukan dukungan dari sekolah, orang tua, komite, pemerintah, dan dinas pendidikan. Salah satunya masalah yang sering muncul adalah menyontek akibat tekanan akademik dan kurangnya kesiapan belajar. Guru berperan menanamkan kejujuran dan mengawasi ujian. Siswa didorong menjaga integritas, orang tua mendukung proses belajar, dan sekolah menetapkan aturan serta penghargaan bagi siswa jujur. Melalui edukasi etika akademik, konseling individu maupun kelompok, serta kerjasama dengan orang tua, siswa dibimbing mengatasi tekanan belajar. Solusi yang paling efektif meliputi pengawasan ujian yang ketat, fokus pada proses belajar, dan program karakter seperti Pekan Kejujuran untuk menumbuhkan integritas siswa. Transformasi paradigma bimbingan konseling modern menuntut perubahan dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, komprehensif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa. Dalam menghadapi masalah seperti kekerasan disiplin, menyontek, dan rendahnya motivasi belajar, konselor berperan bukan sebagai penegak aturan, tetapi sebagai fasilitator pertumbuhan psikologis dan karakter.